Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, sahabat-sahabat surgaku semua yang tercinta, semoga kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendekati akhir Ramadan, mendekati Syawal 1443 Hijriyah, Allah masih melimpahkan kita nikmat kesehatan dan kesempatan, dan kita masih mau menggunakan dua nikmat ini untuk ketaatan kepadanya. Semoga akhir hayat kita juga dalam ketaatan padanya insyaallah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah buat junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, saya sampaikan kembali dua hadis yang populer di Ramadan dan satu hadis yang populer di penghujung Ramadan. Dua hadis yang populer di penghujung Ramadan, di awal Ramadan dan di penghujung Ramadan. Dan ini hadis sahih, Imam Bukhari meriwayatkannya. Yang pertama, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang kedua, man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Pangkalnya beda, ujungnya sama. Yang pertama, man shoma, siapa yang menahan dirinya di siang hari agar puasanya tidak batal dari segala yang membatalkan puasanya, penyebab batal puasanya, dan dari semua yang akan merusak nilai-nilai puasanya, mengurangi, menggerus, mengikis habis bahkan nilai puasanya yang 100% itu, karena imannya kepada Allah, tersebab cintanya kepada Allah, dan penuh harapnya ia kepada Allah, berharap balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah ampuni segala dosa-dosanya yang telah berlalu. Kalau semua dosa diampuni, di mana lagi tempat untuk kita kalau bukan tempat yang terbaik? Di kubur juga dapat tempat yang terbaik, di mahsyar dapat tempat yang terbaik, di ujung, di akhir akan dapat tempat yang terbaik insyaallah. Masalahnya menahan diri dari yang membatalkan, kita semua insya Allah kuat. Dari semua yang akan membatalkan insya Allah kuat. Yang kita tidak kuat
menahan diri ini dari yang merusak nilainya. Seperti yang pernah disampaikan di antaranya baduto. Ba pakai alif, ba. Dal pakai waw tu to. Po. Begitu bacanya baduto. Harus fasih bacanya. Gara-gara bohong, terkikis nilai puasa. Harusnya dapat 100% nih, nilainya 100. Bohong, terkikis dia. Bohong jujur aja lah. Barang kau ada dijual toko dah. Yo ale pitin ado. Ada rusaknya. Soal rusak ndak rusak yang jale ambo pakai ndak ada masalah. Jale rusak ndak rusaknya tentu bawa ke bengkel. Diperiksa, dicek. Ini karena butuh uang. Sebagian kan karena kendaraannya rusak lalu dijual dan jangan bilang-bilang. Ada yang disembunyikan, ditanya. Kenapa dijual bang? Jujur aja lah. Saya jual karena bunyi-bunyi itunya. Iya. Berapa buka harga bang? 130. Saya tanya tukang apanya dulu, mekanik. Bunyi-bunyi ini bisa hilang enggak? Bisa hilang, berapa biayanya? Kita kurangi 130-nya ya bang. Oke, kenapa harus sembunyi-sembunyi? Kenapa harus besar kita dengan kebohongan? Bohong itu lama-lama ketahuan juga. Makanya bohong-bohong, jujur aja lah. Ada orang suka bohong. Jangan disebut namanya, dosa lagi nanti. Seseorang kalau sudah sering berbohong, maka Allah catat dia sebagai tukang bohong. Itu dia. Seseorang kalau sering jujur, Allah catat dia sebagai seorang yang jujur. Tinggal pilih mau bohong mau jujur. Kemudian gosip, ghibah, fitnah, habis dikikisnya. Nggak sadar tuh, nggak sadar. Dari yang membatalkan kita tahan, tapi dari yang merusak nih. Yang nggak nahan itu pas di ujung-ujung nih. Puasa itu kan menahan, pas di ujung dia nggak tahan lagi. Pas di ujung nggak tahan lagi, ramai jalan tuh. Sesak pusat-pusat pusat-pusat keramaian tuh full. Udah pakai motor kita ndak bisa. Kenapa ndak naik trotoar aja Pak Ustadz? Di trotoar orang jualan, buka bengkel deh di trotoar tuh, cari yang gratis. Panam, kita cerita Panam suka jadi sama ya, lebih kurang Marpoyan Damai gitu juga. Full, ndak nahan lagi, sibuk. Padahal ada 2 hadis di ujung. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan asyrata ayyam. Rasulullah itu setiap Ramadannya beliau beriktikaf di ujung 10 hari terakhir. Iktikaf. Coba cari hadis Rasulullah di 10 hari terakhir sibuk enggak dengan urusan dunianya. Carilah, ada enggak temu. Di tahun terakhir kehidupan beliau justru beriktikaf 20 hari. Orang iktikaf ke masjid, dia iktikaf di mall. Berdiam diri di mall. Zikir di mall, zikir sepatu, terompah, baju, apalagi toples. Kue sapi. Pokoknya yang enggak pernah nampak di luar Ramadan nampak tuh. Itu zikirnya. Selama iktikaf di mall tuh,
di pusat-pusat keramaian. Oh, kalau di pasar pusat itu di Jalan Kopi. Jalan Kopi itu ya, agak ke pojok tuh. Ah, itu ramai. Kalau di Pasar Kodim ya di dekat ke Kenanga. Ah, situ. Nanti tengok situ ya, Nek. Kalau belum ke sana nih kasih tahu tempatnya. Ah, Ustaz tahu-tahu aja. Kata orang situ ramai, bagus. Harga boleh diadu lah, murah. Ah, tuh. Biasanya udah tinggal sisa nih, ramai biasa 10 hari terakhir tuh. Lewat Kenanga aja, lewat Kenanga pakai motor bagusnya. Kenanga kan ke ujung mentok teratai ke kanan. Sekitar ya, tidak sampai 100 meter belah kanan tuh. Belum. Belum. Ada ke pasar pusat sana. Pasar pusat Jalan Kopi. Yang kopinya agak ke pojok tuh, ujung tuh. Berapa ruko tuh. Tuh asik juga di situ. Ramai itu. Ramai, enak, murah dibandingkan yang lain. Oh, kacang telurnya enak, murah. Tempat lain kadang kurang. Nanti bersisa, biasanya kacang kan jarang bersisa. Ustaz ceramah apa mau jualan nih? Enggak, nunjukkan tempatnya aja. Itu ramainya orang. Seramai-ramainya. Iktikafnya malah di pasar. Sibuk mempersiapkan. Pokoknya tahun ini harus seperti tahun-tahun sebelum Covid. Kita persiapkan segalanya. Di 10 hari terakhir. Rasulullah 10 hari terakhir ke posko, di posko dia posko Rasul kan di masjid. Nggak ada di rumah, beliau di masjid tuh. Assalamualaikum bun, waalaikumsalam. Rasulullah ayah, entah. Di mana Rasul? Di posko. Di mana? Posko. Masjid. Ya kayak kita juga. Waalaikum niang, salam ajo niang di posko itu posko melengah-lengahkan waktu. Sampai sahur. Melengah-lengahkan waktu itu pakai ini. Sampai sahur. Ngantuk tidur, mesti tidur. Jangan sampai enggak tidur nanti terganggu kesehatan. Kan banyak yang nelpon, Ustadz isi intikaf, enggak. Saya di musola aja. Isilah sekali jadilah. Nah, kalau isi jam berapa saya harus datang? Jam 2. Mak, 2 udah datang tuh. Udah, berarti bangun setengah 2 dong. Paling lambat. Itu tidur pula habis tarawih. Habis tarawih mau ngaji dulu. Itu tadi malam ditelepon. Pak, gantikan Pak. Suara kawan tuh udah berubah. Enggak pakai tidur. Nanti sakit. Itikaf aja. Ada orang itikaf jauh-jauh, masjidnya enggak ada itikaf. Musolanya sunyi. Soalnya habis tarawih. Habis tarawih, kalau mau pulang dulu. Menyelesaikan tugas yang tadi terbengkalai. Yang hijau, yang sirah, merah. Yang apa lagi warna coklat, kuning. Kuning itu apa tuh Pak Ustaz? Soal lawak masih sisa 7 lagi. Kebanyakan tadi belinya. Selesaikan dulu tuh. Udah selesai ngopi-ngopi dulu, udah tenang sedikit perut, balik lagi ke masjid. Sholat, ngaji. Sholat, ngaji. Sholat, ngaji. Sampai jam 00 pulang. Kalau mau tidur di sini tidur. Sambung nanti lagi mau sholat lagi. Kalau enggak di rumah nanti sholatnya. Toh kita udah menyelesaikan itikaf kita di sini. Mau gaya Rasul itikafnya payah kita kerja. Yang kerja tunaikan pekerjaannya, selesaikan aktivitas kerjanya, baru balik ke masjid. Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Hadis kedua di penghujung,
Mayyakum lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qiyam mendirikan Lailatul Qadar yang 10 hari terakhir itu juga karena cinta kepada Allah, karena iman, karena harapnya kepada Allah, karena kesungguhannya, maka Allah ampuni segala dosa-dosanya. Nah, sementara saudara-saudara kita kesungguhannya hanya sampai malam 20. Hanya sampai malam 19. 10 hari terakhir, 10 malam terakhir mereka ngilang. Mempersiapkan hari rayanya. Sungguh-sungguh dia mempersiapkan hari raya, bayangkanlah tuh. Udah disusun tuh kue itu di rumah, di absen kue itu. Kacang tojin udah. Kacang telur. Kacang mete, apa nama itu? Kacang abuih ndak do. Kalau ada tuh pas hari H pagi itu diabuih dulu, datang tamu abuih dulu. Nio kacang abuih nih, Nio. Tunggu ya abuih. Nah, paling kacang goreng Pasaman, kan banyak tuh. Keliling kota ini banyak jualnya, kacang goreng Pasaman. Entah ya dari Pasaman tanda. Entah orang Pasaman tanda. Ini dari Pasaman mana nih? Pasaman Barat Ustaz. Sian Ujung Gading. Pasaman Barat deh. Ujung Gading. Sampai doa tusi. Sampai ke sana, sampai ceramah sana Ujung Gading waktu kuliah dulu. Jalannya ke sana dari Padang gitu. Awak takutnya jalan gitu, tapi katanya sekarang dah bagus. Pergilah ke Ujung Gading. Nah, ini kacang goreng Ujung Gading. 3 bahasa sekali duduk. Bahasa Mandailing nih, bahasa Minang sini, bahasa Indonesia, Wak. Apalah kata orang nih. Sikit-sikit tong. Oh, maman tong. Woi. Kalau lain loh. Orang berdua ini saling ngerti lah. Awak yang enggak ngerti. Situlah belajar tuh. Rupanya belajar itu tuh Allah sudah tetapkan jodoh kau baru hasibuan. Nah, itu rupanya disiapkan dari dulu. Tadi habis wudhu saya berdiri di situ nengok daftar nama tuh. Rasa di kampung. Iya. Arahat, Siregar, Hasibuan, Nasution. Nah, rasa di Sibuhuan rasanya. Nah, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, tuh di absen tuh kue itu, bayangkanlah tuh. Nampak kan di jalan-jalan banyak sofa-sofa lalu lalang, tuh mempersiapkan hari rayanya. Tuh. Pagar dicat, pokoknya tukang cat pesta lah. Yang pandai-pandai ngecat. Agar dicat, rumah dicat semua ganti cat. Mobil baru kan banyak tuh mobil baru. Mobil baru, yang lama sekarang tukar tuh. Si bagus mobil tuh lama. Ini mau jalan jauh. Banyak persiapannya, bersungguh-sungguh persiapannya. Apa kata Abdullah bin Umar? Kuntu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu aku sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu rajulun minal ansor. Lalu datanglah kepada beliau seorang laki-laki dari Ansor, berarti sahabat Madinah. Fasallama alaih. Lalu ucap salam kepada beliau. Salam dijawab oleh Rasul, lalu laki-laki ini berkata, faqal, laki-laki ini berkata, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Mukmin yang utama itu siapa? Mukmin yang paten, yang keren itu yang mana? Beliau menjawab, ahsanuhum khuluqah, yang paling baik akhlaknya, yang terbaik
budi pekertinya. Itu mukmin yang paling utama. Siapa yang jadi standar contoh? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As-Siddiq datang membawa ayahnya Abu Quhafah ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar ini nama aslinya Abdullah, disebut Bakar, Abu Bakar karena dia dari suku yang suku besar, yang terkenal, yang disegani, maka disebut Bakar, Abu Bakar. Datang bawa ayahnya ke rumah Rasul, menghadap Rasul. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, biarkanlah aku yang datang menemui ayahmu. Kenapa harus ayahmu yang datang kepadaku? Bianan mudoko datang madok ke yang tua. Mangalu yang tua tibo madok karena mudo. Adab. Yang tua mesti dimuliakan. Bukan golonganku, bukan umatku kalau dia tidak menghormati yang tua, tidak memuliakan yang tua, lalu tidak menyayangi yang muda. Bukan golonganku, bukan umatku. Kalau umatku, kepada yang tua dia hormat, kepada yang muda dia menyayangi. Kata Abu Bakar, sudah seharusnya ayahku yang datang menghadap engkau wahai Rasulullah. Menengok akhlak yang begitu mulia itu ayahnya seketika itu aja masuk Islam. Lama masuk Islamnya tuh. Udah lama juga dengar begitu berhadapan langsung konyo. Itu mukmin yang keren, yang paten, yang utama. Lalu laki-laki yang datang kepada Rasulullah itu pun bertanya dengan pertanyaan kedua, fa ayyul mu'minina akhyas? Lalu siapa pula mukmin yang cerdas? Mukmin yang cerdas itu yang mana? Yang seperti apa wahai Rasulullah? Kalau kita tanya kepada guru, maka yang cerdas adalah yang ranking 1 sampai 10, the big 10. Nah, itu bahasa Bukit Tingginya, Pak. 10 besar. Itu yang cerdas. Itu guru-guru paling suka tuh menghadapi orang yang 10 tuh. Sisanya tuh yang bikin guru-guru darah tinggi. Jarang guru-guru gemuk. Jarang kalau ada guru di sini gemuk. Itu menurut penelitian para ahli itu karena ada kelainan hormon. Biasanya menghadapi masalah orang ngurus dia. Hadapi anak-anak sekolah tuh, saya ngajar. Mau diajar, ayo sama bapak. Enggak mau, kamu keluar. Jangan ganggu kami. Saya kan agak manja sedikit ngajar. Mau baik, ayo. Enggak mau, jangan ganggu bapak ngajar. Duduk di luar sana. Maka kelas-kelas yang baik suruh saya ngajar. Van, yo pak. Ivan di situ aja yo lokal tuh. Pas tuh pak. Aja lokal tuh biar pak situ. Ada sekolah yang katanya sekolah artis di kota ini. Itu pernah itu di situ. Sekolah artis kurang ajar semua anaknya. Paling beberapa orang segelintir yang baik. Kan jarak jauh tuh. Saya suruh maju mundur dia. Yuk maju mundur nang geser ke belakang. Kan kurang ajar tuh, saya baik-baik tuh. Bulan puasa udah lama nih, udah berapa tahun yang lalu, 15 tahun mungkin. Maju, mundur dia, maju 3 kali tambah mundur dia. Gini sekolah artis kata hati saya. Orang anak-anak orang berduit di situ tuh. Mau main ndak sopan, ayo main ndak sopan saya bilang. Tapi jangan lapor ke kepala sekolah. Main ndak sopan. Bapak besar di Jalan Melati nih saya bilang.
Lengkap semuanya di dalam Melati itu. Situ besar. Mau main tidak sopan bisa bapak tidak sopan. Tapi yang lapor ya. Dah. Main tidak sopan. Baru mau orang itu ke depan. Main sopan. Anda sopan, kami pun. Itu kata-kata mutiara atuk nenek kita dulu tuh. Di oplet, Datsun. Dulu. Bapak Ibu yang saya muliakan. Siapa mukmin yang cerdas? Kalau ditanya ke dosen, yang cerdas itu yang IPK-nya 3 ke atas. Tapi ketika ditanyakan kepada Rasul, yang cerdas itu adalah aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada. Mukmin yang cerdas itu yang banyak ingat mati. Kita malah ingat apa? Itu tadi tuh. Di absen nanti ada yang lupa kuenya. Kue sapi Allah. Tapi nampaknya kurang. Kok kalau tamu banyak kok beli banyak-banyak. Akhirnya tidak ada tamu datang. Sisa. Di absen kue itu. Untuk apa di absen? Itu tadi tuh. Kalau nanti ada yang lupa, kayaknya ada jenis yang belum nih. Kakak, ya, coba kakak absen lagi. Suruhnya anaknya absen ulang. Apa yang belum? Iya ya, mah kayaknya ada yang kurang nih mah. Kakak lupa pula nih. Panggil lagi adiknya. Persiapannya untuk hari raya. Bagus betul persiapannya. Pakaiannya lagi. Baju mesti baru. Kalau ndak baru ndak hari raya namanya. Nah itu sudah turun-temurun. Dari dulu lagi diajarkan begitu. Baju baru, trompa baru, pokoknya pas hari raya tuh tengoklah tuh dari bawah sampai ke atas, dari atas sampai ke bawah baru semua. Kopiah baru. Yang pakai kacamata lah baru loh. Baru semua. Cincin baru nanti tuh. Kaos kaki baru. Sehari-hari itu baru. Itu enggak sholat ke masjid dia tuh. Takut hilang trompanya. Taruh dia nanti dilarikan orang trompah itu. Kalau yang pakai mobil trompah taruh di mobil. Kakinya dibawa ke masjid. Nginjit jalan. Nanti naik lagi ke mobil. Trompah mahal. Paling murah trompahnya 300.000. Tuh kalau hari raya tuh. Persiapan pakaian, kue-kue pakaian. Itu tadi. Rumah disiapkan, sehebat-hebat persiapan. Apalagi mau pulang kampung. Di mana rayo ni awak pulang ke kampung Ustaz? Jauh kampung ni, ndak awak di Piaman. Di mana tu? Di Jati Ustaz. Ustaz di mana? Awak di Luar Basuang. Di mana Luar Basuang? Dekat kantor bupati. Di Lakang tuh. Mobil diservis. Ya wajar mobil diservis. Itu kan persiapan habis-habisan. Tas, disiapkan. Terus sebelum pergi naik mobil itu di absen lagi itu barang-barang. Tas adik mana? Ini. Udah lengkap semua? Udah. Coba buka dulu mama cek. Cek lagi. Semua. Pakaian dalamnya semua udah. Sabun, sikat gigi. Begitu persiapan. Ingat tuh sama dia barang-barang tuh semua. Yang belum ingat dia tuh. Tapi ngingat mati nggak ada. Awak ini mau mati lagi nih. Kalau orang banyak ingat mati, tengoklah tuh yang dibawanya sejadah. Kakak ya, mana mau kena kakak? Astagfirullah mah lupa mah, bentar ya mah. Nampak tuh. Ini keluarga ingat-ingat mati nih. Sejadah diingatkannya. Quran mana? Quran. Masing-masing bawa Quran.
Keluarga ingat mati nih. Kalau kita kan enggak, HP adik mana? Adik kamu main game dalam mobil. 12 jam ke kampung, 12 jam main game aja tuh. Quran mana? Sajadah mana? Kopi adik mana? Itu orang ingat mati, persiapannya untuk mati. Awak untuk bersenang-senang, bukan enggak boleh bersenang-senang, tapi kesenangan dunia ini kan hanya sementara. Tapi susah. Karena kesenangan akhirat itu hanya ada dalam cerita aja kayaknya. Tayutan ndak Ustaz, beko susah-susah di dunia, di akhirat ndak jale sampai awak dong. Encak wak sanang-sanang kan hidup kau lain. Besok nyesalnya. Besok nyesal. Sahabat-sahabat yang senang-senang itu aja ingin susah. Seperti kok lupa pula nama beliau. 600 pokok kurma, 600 batang kurma di kebunnya. Diserahkan ke Rasul. Mereka di kebun tinggalnya. Kasih ke Rasul. Ya Rasul, ini kebun aku serahkan ke engkau untuk perjuangan. Diterima, surga, kata Rasul. Pulang dia balik ke kebun, bilang sama bininya, keluar wak dari kebun kau. Bagus keluar kau dah. Udah geka Rasul. Senyum aja bininya, enggak protes. Coba bini sekarang gitu. Coba lah. Kok kayak gitu bang? Mbak tuh. Enggak ngomong-ngomong dulu sama aku. Terus kita tinggal di mana bang? Banyak protesnya. Kalau gitu tinggalkan aku. Ujungnya dia enggak enak. Bini sekarang. Bini sahabat-sahabat dulu. Bahkan sahabat-sahabat Ansor itu kan terkenal dengan kebaikannya. Sudah beriman sebelum Muhajirin datang. Begitu datang, disambut dengan amat sangat baik nian sekali. Bini ambo sampai ang bini yang tinggal kan, nya ndak mau ikut, biarlah tinggal. Ambil bini den, pilih ya. Mas sesuai selera ang ambil dan caranya. Gitu, bini-bini lagi nya. Kabun den tu lawe ambil separuh, tu den separuh. Untuk den tu banyak tu kudu-kudu rancak. Ambil untuk kendaraan waang. Ada yang mau tapi banyak yang tidak mau. Kasih saja kami tempat untuk berteduh. Tunjukkan usaha apa yang pas buat kami, para muhajirin. Kami akan berjuang mulai dari nol. Termasuk Abdurrahman bin Auf. Mulai lagi usaha, maju, naik. Yang suko je produksi itu dipilihnya. Bini tinggal. Naiko seladan. Gua agak lain kami bini udah kan. Ayo, dan caranya. Nikah kalian. Pada itu makanya Muhajirin dan Ansor ini kan terkenal. Awak kok ndak wanga-wanga. Kita asik ingat hari raya, ingat senang-senang, tapi lupa dengan kematian. Yang cerdas itu banyak ingat mati, kemudian terbaik persiapannya untuk hari setelah itu. Hari-harinya banyak ingat mati. Banyak ingat mati bukan berarti loyo awak. Justru yang terbaik kita persembahkan. Kok berubah sekarang kak pelayanan kakak? Biasanya kakak asal-asalan melayan orang. Itulah kakak ingat mati deh. Mudah-mudahan dengan begini mati kakak baik. Senyum dia, ramah dia. Assalamualaikum Bapak, Ibu, apa yang bisa dibantu? Silakan duduk Pak, Bu. Ya. Berkas yang kemarin ya? Mana? Ya. Alhamdulillah semua udah lengkap nih Pak. Saya terima ya. Ntar, ini tanda terimanya.
Jangan sampai hilang ya Pak, disimpan baik-baik. Kalau bisa Bapak simpan di dompet. Itu ada tanggalnya tuh, 2 hari lagi Bapak kembali untuk mengambil hasilnya ya. Makasih Pak, Ibu. Assalamualaikum, selamat jalan, hati-hati di jalan ya. Biasa ndak gitu, duduk Pak. Apa cerita Pak? Itu aja. Sekarang ndak lagi nak ingat mati. Baik dia. Untuk hari setelah kematiannya. Mana itu hari setelah kematian? Kubur. Syukur-syukur awak bebas dari azab kubur karena kebaikan kita, terkhusus lagi selama Ramadan ini. Di kubur tuh ndak enak. Tapi kalau kita ahli Quran, ahli ibadah, ahli sedekah, ahli masjid, insya Allah aman. Sudah ditanam, orang sudah pada pulang, sanak famili, handai tolan, sahabat, kerabat semua pada pulang. Kan kalau kita diantar ke kubur, yang ngantar keluarga, harta, amal. Wa yabqa ma'ahu wahid, kata Rasul. Fayarji'u ithnan wa yabqa ma'ahu wahid, yang 2 pulang, yang 1 tinggal. Kerabat, sahabat, keluarga, semua pulang. Nangis di situ aja tuh. Ada yang baru datang kena terlambat. Maafkan tante ya sayang. Iya tante. Tante baru dapat kabar tadi malam. Pesawat pun payah. Tuh tante charter helikopter. Saking sayangnya. Nangis gitu aja. Pulang dari kubur tuh kemana orang tuh? Ke tempat makan, ya kan? Kubur yang di situ tuh. Di tempat makan di Dewi Lintau. Iya, sebelum masuk pangkal jalan Jalan Naga Sakti Stadion. Ya, lewat kantor pajak SPBU, kantor pajak satu Dewi Lintau. Pul situ. Baru dari makam. Ketawa ketiwi orang tuh. Ya lupa dengan mati dah. Nah, awak tinggal. Malaikat pun datang. Kalau awak ahli Quran, ahli masjid, ahli sedekah, ahli saum, datang malaikat. Bapak tidur aja ya. Enggak ditanya nih malaikat. Enggak usahlah ditanya, Bapak ahli Quran. Ditanya pasti dapat. Buat capek kami aja. Tidurlah. Nanti kiamat kami bangunkan. Ibu tidur ya. Nanti kiamat kami bangunkan. Masalahnya kita itu atau orang lain. Dia bicara tentang azabnya agak payah sedikit. Enggak percaya orang. Udah begitu-gitu muncul menceritakan azab, enggak percaya deh. Padahal seringan-ringan azab apa? Bara api neraka itu bara taruh di bawah telapak kaki, mendidih otak orang tuh. Itu seringan-ringan azab itu. Enggak dimasukkan ke neraka tuh, dibawa aja ke atas. Itu seringan-ringan azab. Abu Thalib loh. Abu Thalib paman Rasul mati kafir karena gengsi kebangsawanannya. Walaupun hidup rada susah, tidak seperti saudaranya yang lain, tapi dia kan keluarga bangsawan, Bani Hashim, anak Abdul Muthalib, ayah dari Ali bin Abi Thalib. Ikut paman ucaplah ini, ucap la ilaha illallah. Tak mau, mati. Itu goncang tuh Rasul. Berharap sangat nih paman matinya tidak seperti itu, tapi seperti itu matinya.
Dia sudah menjaga Rasulmu ya Allah. Hidupnya matinya dipertaruhkannya untuk Rasulmu ya Allah, untuk agamamu ya Allah. Hartanya habis, waktunya habis, untuk santai-santai pun payah, karena menjaga Rasulmu ya Allah, berjuang bersama Rasulmu ya Allah. Please deh, kasih azab yang paling ringan. Deal ya, kata Allah, deal, azab yang paling ringan. Itu untuk Abu Thalib yang sudah berjuang sedemikian rupa perjuangannya, susah senang bersama Rasul, banyakan susah ketimbang senangnya. Dari ketek Rasul dibesarkan, nggak boleh diusik-usik tuh, itu keponakan tersayang, bukan keponakan, anak tuh. Kalau di kami anak tuh, kalau keponakan tuh sebelah yang perempuan, anak adik padusi, itu ponakan, karena ayahnya kan dakwah. Kalau anak adik laki-laki itu anak. Ini anak. Awak, ayo, awak nanggung-nanggung. Kira-kira azab kita seperti apa? Bayangkan aja lah masing-masing. Azab kita ini seperti apa? Itu kubur tuh. Setelah kubur bangkit, mahsyar lagi. Untuk hari setelah kematiannya dia punya persiapan yang baik. Kuburnya dia aman, mahsyar lagi. Mahsyar lebih dahsyat lagi. Sesayang-sayang awak sama anak bini entah di mana. Sedekat-dekat awak sama teman entah kemana. Sibuk dengan urusannya masing-masing. Nggak ada dia menolong lagi. Amal baik awak lah selama hidup nih yang menolong. Nanggung-nanggung baik awak ada. Yauma la zilla illa zillu. Hari yang tidak ada lagi perlindungan, naungan melain perlindungan Allah. Melainkan naungan dari Allah. Yang banyak sholawat, aman tuh. Insya Allah mahsyarnya. Haus, dipanggil ke telaganya, telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sini. Kata malaikat, bapak mana? Baik situ. Bapaan. Situ. Tengok sama bapak, sama enggak bentuk wajah bapak sama wajah-wajah tuh yang digiring ke sana? Enggak kan? Ibu juga beda sana. Kita enggak sama nih. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Yang ingkar-ingkar digiring ke neraka. Wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Yang bertakwa, yang baik-baik semasa hidup digiring juga ke jannah, ke yang baik. Minum semua di telaganya. Siapa yang minum di telaga Rasul tidak akan kehausan selamanya. Mudah-mudahan itu kita. Syarat utama bisa minum di situ tuh banyak sholawat. Tapi tidak cukup pula hanya sholawat. Tidak sholat tidak mau dia. Tidak zakat tidak bisa. Tidak haji tidak bisa. Tidak berbagi tidak bisa. Tidak puasa tidak mau. Sholawat aja yang banyak. Tapi syarat utama dapat itu minum di situ banyaklah sholawat. Apa payahnya bersolawat tuh heran? Naik motor sholawat, pakai mobil tuh dari Pekanbaru sampai ke Rantau Berangin. Rantau Berangin keluarnya ya. Di Bukit Naang keluarnya ya, tol baru tuh. Iya, belum coba ya. Ya, awak coba ya esok. Hari Ahad. Nah, coba situ. Masuk Sungai Pinang, katanya keluar Bukit Naang, katanya. Belok juga jadinya karena belum selesai. Besok udah selesai, pulang kampung santanya tuh, Pak. Yang keluar Padang Panjang. Orang Padang Panjang kan minta pintu di situ. Kalau enggak mau orang tuh kasih tanah. Kabarnya gitu. Kalau enggak ada pintu keluar situ, ada orang singgah situ. Nggak bisa makan sate mak syukur.
Nah, legend. Iya. Kalau ndak di Padang Panjang ndak makan sate mak syukur rasanya kurang gitu. Apa foto pula situ di mereknya tuh. Kalau perlu jo mamak tuh sekali. Ada mamak tuh lah. Ah, ada bu. Mana pemilihnya nih? Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Nah, setelah itu ujung lagi syirat. Kalau amal nanggung-nanggung syirat, bagaimana bisa selamat? Syirat yang katanya lebih tipis dari rambut yang dibelah 7 itu kata orang-orang tua kita dahulu, ada riwayatnya. Lebih tajam dari pedang, ada kait-kait di bawahnya. Nah, yang bagus amalnya enak meluncur ke sana. Yang enggak jatuh, tersangkut, luka-luka sedikit sampai ke sana. Yang enggak sama sekali, terkait pun tidak, nyebur langsung ke bawah. Awak itu yang awak takutkan tuh. Inna yauman inda rabbika ka alfi sanatim mimma ta'udun. Sungguh, pakai kata inna itu. Satu hari di sisi Rabbmu, di sisi Allah sama dengan 1000 tahun hitunganmu. Hidup di dunia 1000 tahun itu sama dengan 24 jam di sisi Allah. 1000 tahun tuh. Kita potong jadi 500. 12 jam. Dan tidak ada orang hidup 500 tahun. Kecuali di masa Nabi Nuh. Umat Nabi Muhammad ini umat yang pendek umur. Enggak asik-asik hidup di zaman Nabi ini. Di zaman Nabi Nuh itu puas hidup. Assalamualaikum bang, waalaikumsalam. Udah lama enggak nampak, kemana aja kau? Enggak ada bang, sibuk bang. Berapa umur kau sekarang? 203 bang. Abang udah berapa sekarang bang? Baru 507. Mbak tuh. Zaman Nabi Nuh tuh capek. Nah, makanya saya tidak ditunjuk jadi Nabi Nuh waktu itu. Allah tahu ini tidak bisa jadi Nabi ini. Mengundurkan diri saya buat surat. Lapor malaikat, tolong sampaikan ke Allah, saya mengundurkan diri. Tidak mau jadi Nabi lagi. Tidak, ini udah 300 umur aku, 2 orang baru ikut. Nabi Nuh tuh lama, capek. Tidak mau orang beriman. Dah mau orang beriman, banyak pula ancamannya lagi. Suruh bikin kapal, bahtera, bikin kapal di darat. Ayah ndak ada, kan lucu tuh. Kalau Nabi Nuh, kita hidup di masa Nabi Nuh, kita juga akan menjadi pelawan, durhaka kepada beliau. Apa gilo pasti itu kita bilang. Ayah ndak ada, buat kapal sekadang kon. Kita pun jadi pelawan. Maka bersyukurlah kita hidup di akhir zaman. Orang tua kita dua-duanya beriman. Lahir langsung beriman awak. Banyak yang patut disyukuri. Kalau hidup di masa Rasulullah pun kita mungkin pelawan juga. Mana mau beriman, Rasul pulang Isra Mi'raj tuh. Kok gilo kok kata paman-pamannya. Awak satu lo gilo kata awak. Yo gilo tuh mak. Kata awak sama mama Abu Jahal tuh. Wang pihak kemagon, kemama ikut pula awak bilang Rasul gilo. Ma bisanya tadi pai itu jalan subuh lah tibolos iko katelangi itu. Nah, bisa. Hidup sekarang bisa hitung-hitung matematikanya. Ya Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Nah, tugas kita sekarang mempersiapkan diri ini dengan sebaik-baiknya. Banyak ingat mati, terbaik persiapan kita untuk hari setelah kematian itu. Persiapannya tentu ketika kita masih hidup ini. Enggak salah sih mempersiapkan hari raya awak. Karena tamu akan datang. Supaya enggak timbul fitnah itu cat pagar. Dicuci lantai itu. Lalu tamu datang nanti jadi fitnah pula. Tamu itu dosa gara-gara awak. Tengok rumah Sita nih. Apa loda apa adik loda.
Pagaunya doang di capuk tak cendu pagau lah don. Nah itu enggak di chat biar tak timbul fitnah, chat. Nah tapi setelah kita punya persiapan yang terbaik untuk hari kematian awak, siapkanlah tuh, enggak masalah. Apalagi dananya ada. Kalau enggak ada dana jangan dipaksakan. Chatnya jangan yang mahal-mahal, chat biasa aja. 3 bulan lagi chat lagi. Chat mahal pula. Maunya yang mahal chatnya. Yang kalau kena hujan aman, nah, gitu. Kena panas aman. Mahal banyak duitnya. Sebisanya aja. Itu saja pertemuan kita di Sabtu terakhir ini. Semoga 2 hari yang tersisa ini dengan hari ini dan besok Allah masih beri kita kesehatan, bahkan kekuatan untuk menyelesaikan Ramadan di tahun ini. Mohon maaf atas segala keterbatasan, kekurangan dari kami yang menyampaikan pelajaran di masjid ini. Panjang umur kita bersua kembali, pendek umur mari saling memaafkan dan mendoakan serta meridhoi. Hadza wallahu taala a'lam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.